Jadi mendingan beli kurang atau mendingan beli lebih? Mendingan beli pas. Iya, kalau pas kan tadi susah. Ukuran sekitar 30 meter, 2 lantai. 30 meter, 2 lantai. Betul. Jadi dengan juta udah jadi 2 lantai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Indra. Kali ini kita akan membahas bersama dengan teman saya, Ijul. Beliau adalah bergerak di bidang properti, khususnya kontraktor. Apa kabar Bang Ijul? Baik, alhamdulillah Pak Indra. Oh iya Bang Ijul, sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih, sekarang kesibukannya apaan aja ya? Alhamdulillah kita itu sedang bangun 2 proyek yang nggak terlalu jauh, cuman untuk pekerjaan rumah sewa atau kontrakan, masing-masing 1 rumah, ada yang 4 rumah, dan ada yang 5 rumah, tipe sekitar 30-an luasannya. Katanya lagi persiapan mau ngebangun yang di 16 unit. Ya itu juga kita sebetulnya sudah pekerjaan persiapan sudah mulai untuk untuk pekerjaan awal itu kita bikin borpel karena kondisi lahan yang harus tidak ini tanah keras. Jadi kita harus pakai pondasi yang lebih khusus. Emang diperluin tuh ya? Itu harus karena faktor keamanan itu penting. Terus ya mungkin sekarang masuk ke pokok pembahasan aja. Ini mungkin teman-teman perlu ada nggak clue-clue untuk melakukan efisiensi dari segi budget ya ketika pengen melakukan pembangunan rumah? Oh ya tentunya ada. Karena kan dari sisi sebetulnya itu mungkin kita bisa kita bagi jadi 3. Jadi dari sisi material, dari sisi istilahnya mungkin dari sisi kita sendiri analisa untuk di analisa material sendiri dan analisa upah sendiri dan dari si mandornya tersebut gitu. Kita klasifikasikan jadi 3. Material, terus kita bikin rancangan anggaran sendiri dan faktor mandor atau pekerja. Jadi seperti itu. Jadi begini, kalau untuk sisi material itu, jadi kan biasanya kita kalau mau bikin rumah itu memakai pondasi. Dengan dengan memakai pondasi itu kita bisa melakukan efisiensi, terus ke pekerjaan dinding, pekerjaan atap itu masing-masing bagian ada. Bisa kita efisiensi seperti itu. Kira-kira apa tuh? Kalau fondasi deh? Kalau fondasi itu biasanya kita nggak perlu pakai fondasi batu kali, tapi kita bisa ganti pakai slope gantung. Jadi footplate dikasih slope, namanya slope gantung. Itu dengan catatan tanahnya harus keras ya ininya. Jadi tidak boleh tanahnya itu untuk urugan atau bekas rawa gitu. Kalau misalkan itu tidak memenuhi ya mau nggak mau kita harus pakai fondasi batu kali atau borpel atau cerucuk atau yang lain-lain. Tapi itu jauh dari efisiensi seperti itu. Kira-kira efisiensinya bisa? Kalau saya analisa sih bisa 200 ribuan per meter. Oh gitu. Dengan kita tidak memakai fondasi batu kali, dengan hanya pakai footplate dan slope gantung itu kita bisa efisiensi 200 ribuan, lumayan buat beli atap kan lumayan atau semen. Gitu. Terus kalau yang kedua apa tadi? Ya pekerjaan dinding. Oh kalau dinding? Kalau dinding itu kan ada pilihan batu merah atau hebel yang bata ringan gitu kan. Jadi setelah kita analisa sendiri juga pemakaian bata ringan itu bisa mengefisiensikan biaya. Jadi misalkan kebutuhan bata merah itu sekitar 70-80 buah. Hanya dengan memakai hebel itu bisa sekitar 20 buah. Lumayan, tiga kali lipat. Betul, dan pekerjaannya pun bisa lebih cepat. Oh, jadi selain faktor efisiensi harga waktu material maupun ini ya. Waktunya juga lebih cepat. Dan itu memang kita analisa seperti itu. Terus kalau yang ketiga ya? Ketiga tuh? Yang ketiga atau di dinding juga masih ada kita bisa efisiensi. Kan biasanya kita pakai untuk finishing dinding itu plester, aci kan? Itu bisa kita ganti semacam mortar.
Jadi mortar itu pengganti plester aci, ada mortar plester, ada mortar aci, atau ada keduanya di mix. Istilahnya dry mix lah, mortar lah ininya. Itu jauh bisa bisa mengefisiensikan biaya itu, termasuk itu juga. Dan kira-kira bisa 50% dari kebutuhan material dinding ya. Yang biasa kita pakai plester, aci yang konvensional kita ganti pakai dry mix atau mortar, itu kita bisa 50%. Lumayan buat beli WC jongkok sampai 50% gitu. Lumayan, dan pengerjaan pastinya lebih cepat kan ya. Ya betul, karena kan pemakaiannya juga tidak tebal seperti plester, cukup 5 cm. Oh 5 cm cukup, Ya, kalau cuman plester kan biasanya hanya persyaratan pemasangan mebelnya lurus aja. Semua juga sebetulnya kayak bata merah juga semuanya harus lurus lah, harus betul lah gitu pemasangan dindingnya, seperti itu. Kalau yang ketiga tadi apa tuh? Ketiga itu dari sisi atap. Biasanya kan orang-orang ada yang pakai genteng metal ini. Kita bisa ganti pakai spandek gitu. Jadi Dia kan lembaran gitu ya. Lembaran. Ukurannya Ukurannya itu sekitar 1,2 sampai 2 dikali 2,44 ininya. Oh, satu lembar itu. bentangannya. Dan memang itu bisa mengefisiensikan biaya juga gitu. Asal kita yaitu tadi secara fungsional, yang penting kita secara fungsional itu sudah istilahnya sudah memenuhin, ya sudah kita anggap kalau pakai pemakaian spandek itu bisa efisiensi lagi seperti itu. Untuk spandek itu apakah bisa untuk satu rumah aja atau bisa itu untuk bentangan untuk banyak rumah? Kayak tadi Bang Ijo kan lagi bangun nih 4 rumah gitu. Atau cukup satu rumah itu bisa terpakai itu? Sebetulnya untuk satu rumah atau untuk 2 rumah atau untuk beberapa rumah, ya semakin banyak pemakaian otomatis. Karena dia ininya lebih jarang ya? Betul, karena pemakaian dari kuda-kuda, dari baja ringan sampai ke ring ininya kan kita bisa efisiensi dari situ. Gitu. Di samping gentengnya sendiri ininya. Gitu. Terus kira-kira apa lagi nih, Bang? Kalau tadi dari segi bahan berarti ya? Dari segi material. Dari segi material. Tadi Bang Ijo sempat ngomong dari segi inian ya, RAB atau inian ya. Satu lagi saya tambahin untuk yang spandek itu, jadi kekuatannya juga mungkin relatif lebih kuat dibanding besi genteng metal ya. Karena kan lama-lama kena panas, kena hujan itu juga genteng berubah itu emang retak gitu kan, bisa retak. Tapi kalau misalkan spandek itu aman. Paling kekurangannya itu tadi, kalau kena air hujan, enggak, kan kita bisa akalin pakai aluminium foil. Dan spandek itu pun sebetulnya sudah fungsinya sudah meredam panas juga gitu. Ada plafon, ada aluminium foil, itu bisa kita tambahin gitu. Jadi sebetulnya untuk panas ya tidak signifikan lah kalau untuk pemakaian spandek itu. Jadi ya efisiensinya pun terasa gitu. Terus untuk untuk hal lain kita mesti pengetahuan untuk berapa biaya untuk beli material, berapa biaya untuk upah, untuk tukang gitu kan. Itu banyak di internet kita bisa googling, kita bisa download, kita bisa pelajarin gitu kan. Ya kayak fungsinya apa, itu fungsinya untuk supaya kita belanja bahan itu kurang lebih pas gitu. Nggak berlebihan. Kalaupun lebih nggak terlalu jauh lah gitu. Jadi dari sisi itu efisiensinya, dari sisi itu ketepatan kita membeli material. Stoknya. Betul, stoknya. Estimasinya kira-kira kalaupun ini bahan kita belinya lebih, persentasenya berapa? Ya, standarnya sih biasanya 10%. Kalau mungkin kalau kita sudah menguasai dari sisi dari sisi perhitungan material secara ibaratnya analisa harga satuan itu, ya mudah-mudahan sih bisa di bawah 5%. Kita sih harapannya pas lah gitu ini. Iya. Dan memang waste itu kita agak sulit untuk menghilangkan waste itu supaya 0% kita tidak ada barang sisa gitu. Seperti itu. Cuman minimal kita bisa menekan kelebihan atau kekurangan pembelian atau pembelanjaan. Jadi mendingan beli kurang atau mendingan beli lebih? Mendingan beli pas.
Iya, kalau pasarnya tadi susah. Enggak, bisa, Bisa. bisa, karena kita sudah apa namanya sudah Kalkulasi. mengukur, sudah mengkalkulasi, atau kita juga bisa istilahnya dengan toko material kita pengen bangun itu pun bisa kita manfaatkan. Oh, Jadi, konsultasi sama hubungan, pihak betul. material. Dan tukang itu bisa kita manfaatkan. Jadi pemakaian supaya efektif, pemakaian material itu bisa kita gunakan. Dan itu memang harus kita lakukan. Harus kita lakukan, jangan malu-malu, karena yang namanya bangun rumah itu pembiayanya besar. Iya. Besar. Apalagi budget pas-pasan. Apalagi budget pas-pasan. Bisa berhenti di tengah jalan karena kehabisan biaya. Betul, dan itu bisa kita akalin juga. Oh gitu. Betul. Jadi kita bikin rumah jangan langsung. Jadi bertahap. Maksudnya? Misalkan kita punya uang 50 juta, ya kan? Berarti kita harus bisa menghitung nih material berapa, upah berapa. Itu kalau saya hitung bisa sampai ke pasangan ini ring balok. Jadi pondasi, seluk, dinding, ring balok. Udah stop aja di situ. Kita kumpulin lagi. Oh gitu, bertahap Iya, jadi nggak pembangunan. masalah. Ini Dan tadi tukang yang bisa. Bang Ijul bilang 50 juta itu dengan ukuran berapa ya? Ukuran sekitar 30 meter, 2 30 lantai. meter. 2 lantai. Betul. Jadi dengan 50 juta udah jadi 2 lantai tadi. Iya, tapi masih ini ya, masih sekitar 40%. Iya, persentasenya sekitar. Betul. Yang penting, oh gitu. Jadi kita konsultasi, ya pasti habisin dulu dengan duit yang ada kan? Oh iya, betul. Itu paling kita sisa ya sekitar ratusan ribu lah gitu ya, yang terpakai, dan itu memang hasil dari analisa kita menguasain hitung-hitungan RAB, AHS, ASP, itu semua harus kita hasil. Apa tuh? Analisa harga satuan itu untuk material, analisa harga satuan pekerjaan untuk tukang. Oh, Itu bisa kita jadi patokan untuk jadi biar kita tidak istilahnya tidak disalahgunakan oleh tukang mandor yang nakal. Kita udah punya patokan harga dari situ. oh, minimal kita tahu dulu dasar hitungannya ya. Dari sisi upah dan dari sisi progres pekerjaan. Seperti Oh, kalau untuk progres kerjaan gimana tuh cara Iya, ngontrolnya? jadi kan kita tinggal bikin tabel program, misalkan pekerjaan awal, pondasi gitu kan, kita cek sendiri langsung, terus pekerjaan dinding nanti kita bikin analisa di situ, persentasenya berapa, ininya berapa. Saya sih mesti mensimulasikan di komputer ya, jadi jadi terlihat ininya, jadi terlihat progresnya itu udah pas sampai pekerjaan finishing dinding misalkan. Pasti yang di bawah itu akan berubah angkanya semakin tinggi sampai mencapai 100%. Jadi ada berapa sih ininya Pekerjaan awal ininya, dari awal tuh pondasi maksudnya. awal itu dari persiapan persiapan. Terus ke pekerjaan pondasi, terus ke pekerjaan struktur, terus ke pekerjaan arsitek itu kayak dinding, terus keramik, ini plumbing. Bukan finishing itu ya? Itu finishing. Jadi ada finishing cat. Jadi dari pekerjaan arsitek itu ada finishing juga, di pekerjaan pondasi, pekerjaan awal juga ada finishing juga. Oh gitu. Masing-masing. Terus apa lagi tuh? Dan terakhir itu kalau nggak salah itu ya mechanical electrical. Oh, ini kayak colokan, kayak lampu-lampu ya. listrik gitu. Kalau perkiraan Abang sendiri nih, kalau untuk ngebangun satu rumah dengan budget yang bisa minim seberapa sih? Sebetulnya itu tergantung di Bahan? lokasi, lokasi, karena kan hubungannya ke upah. Upah tukang, upah pekerja masing-masing, dari kayak Jabodetabek dengan wilayah Jawa Tengah mungkin, atau ke Jawa Barat mungkin ya lebih mahal sedikit. Itu ya kayak di Jakarta aja rata-rata upah harian itu kita biasanya bilangnya ya OH, orang per hari itu untuk pekerja 150-an, untuk tukang 170-an, mandor 200 ribuan. Itu penting juga untuk jadi bahan pertimbangan kita untuk membuat RAB itu ya. Iya, betul. Jadi mendingan borongan atau mendingan harian? Harian itu tergantung pekerjaan. Kalau kita prinsipnya kalau kita pekerjaan seperti bangun rumah, saya sarankan mendingan borongan. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan minor, misalkan pekerjaan bikin pagar atau bikin cuman keramik doang, saya sarankan harian.
Seperti itu. Apa itu bedanya? penjelasannya. Kenapa? Ya itu tadi, kalau misalkan apa namanya untuk keseluruhan rumah kita bangun, kalau kita harian kita repot satu di pengontrolan. Kita harus tiap hari ngontrol. Kita nggak bisa. Ya kalau kesibukan kita mungkin nggak ada, kita bisa pertimbangkan lah opsi untuk harian itu. Cuman rata-rata sih biasanya apa namanya owner ataupun tukang pun tidak masalah untuk borongan. Rata-rata ya bisa antara sekitar 600 sampai 1,2. Apa nih? Biaya borongannya. Oh, Gitu. 600? 600.000. Oh, tergantung ini kali ya. Betul, tergantung kesulitan material. sama- Betul. Untuk jangka waktunya sendiri dengan tadi yang Bang Ijul sampaikan bahwa dengan 30 meter ya. Durasi waktu deh. Durasi waktu sebetulnya kita bisa setting. Kita yang menentukan ininya. Kalau kita menguasai di sisi RAB, AHS dengan ASP itu, kita bisa request ke tukang. Saya perlu tukang sekian. Oh, bisa sampai ke detail itu? Bisa banget. Jadi kita nanti punya kayak semacam progres itu bentuknya kayak semacam kayak semacam grafik. Dan di situ ada ya istilahnya kita bisa melakukan berapa persentase progres per hari dengan kondisi misalkan 2 tukang untuk pekerjaan dinding misalkan. Kita pakai 3 tukang dengan 4 pekerja itu dalam berapa hari itu bisa selesai, kita bisa analisa. Semuanya bisa diukur, bisa dianalisa gitu. Jadi seperti itu. Tingkat akurasinya? Oh iya, itu ilmiah itu memang dari data itu dari kementerian PUPR, jadi mereka sudah punya kalkulasi sendiri ya. Punya kalkulasi sendiri, punya istilahnya standarisasi sendiri gitu. Jadi kesimpulannya nih, kalau misalnya Bang Ijul cerita tadi satu rumah itu buat ukuran 30 meter ya, tingkat. Iya. Kira-kira habis berapa tuh? Dengan budget yang inilah. Bisa. Di tengah-tengah deh. Kita sih bisa maksimalin yang pernah kita melakukan kalkulasi, tapi kita belum ini ya. Tapi secara hitung-hitungan, secara analisa itu bisa sekitar di bawah 100 atau sekitar 90 jutaan. Tingkat? Iya, tingkat. Ada carport. Jadi 2 kamar, pokoknya yang penting sudah memenuhi kebutuhan rumah ya, kayak ada kamar tidur, 2, kamar mandi 1, terus ruang tamu, dapur. Jadi tak ada tambahan, jadi lagi di carport pakai ya beton rabat gitu aja, nggak pakai keramik tapi. Dengan ukuran 30 meter itu? 30 meter kali 90 2. juta? 60 meter bangunannya. 60 meter tingkat kan berarti iya, maksudnya? 30 kali 3, 30 kali 2. Nah. Boleh kalau Pak Indra mau saya hitungin ininya. Nah, jadi buat teman-teman yang ada minat bisa hubungin Bang Ijul di mana Bang Ijul? Kita sih domisili di Kebonjeruk, tepatnya di Rawabelong, Jakarta Barat. Atau hubungin saya aja, nanti saya coba promosi aja langsung. Boleh. Boleh, cuman ya itu tadi kita mesti punya tim sendiri kalau untuk marketing dan salesnya. Ya udah, oke, Bang Ijul, makasih banyak buat informasinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi inspirasi. Amin, ya, amin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.